magang di ruang belajar akil yang namanya mengalami stres mungkin pernah ya? Agak sih di awal karena agak culture shock gitu sama budaya kerjanya. Mengalami stres tentu pernah ya. Pernah pastinya. Mungkin untuk pernahnya ini saat awal-awal berada atau masuk ke dalam lingkup kerjanya ruang belajar akil ini, karena memang butuh penyesuaian tertentu dengan budaya kerjanya mereka, komunikasi di dalamnya, dan juga terkendalanya ketika kita sedang melakukan WFH ini sih, paling itu. Jadi awal-awal itu waktu aku magang di RBA itu kan budayanya beda ya, budaya kerjanya. Nah di situ tuh banyak banget tugas yang dikasih, dan juga dari tugas-tugas itu tuh kadang masih aku belum bisa pahamin gitu loh. Jadi aku harus tanya-tanya dulu, terus belum lagi aku nyusun laporan. Jadi aku agak stres di situ sih, untuk pembagian waktunya lebih tepatnya gitu. Oke, permasalahannya yang pertama aku itu stres karena pas magang itu di minggu pertama dan kedua tuh aku masih bingung banget cari topik untuk laporannya. Kayak teman-teman aku tuh pada udah berprogres, sudah punya topik, tapi aku tuh masih stuck nyari topik yang cocok tuh apa. Nah di situ aku stres banget sih karena takut ketinggalan dari yang lain. Oke, jadi kalau magang di RBA ini stresnya lebih ke ini sih, kayak aku ngerasanya overload pekerjaan aja, karena kemarin kan di awal 2021 aku fast track, jadi itu jeda cuma dikasih waktu magangnya 1 bulan gitu, dan itu harus sudah ketemu judul segala macem sampai prosesnya selesai. Sedangkan magang di RBA juga kan ya magang yang benar-benar magang gitu loh, jadi nggak gabut. Kayak kita sendiri kan udah harus punya list gitu kan, harus ngapain aja seharian. Jadi itu sih yang ngerasa overwhelming banget, karena jam magang walaupun berjarak itu tetap berlaku buat kita. Terus selesai itu kita harus lanjut nyusun laporan segala macemnya gitu sih. Kalau aku menanggulangi stres aku, atau aku melakukan cara-cara yang menurut aku bisa melakukan stress relief aku. Jadi misal aku biasanya kalau misal aku lagi sedang stres nih, aku lebih memilih untuk ketika aku sudah selesai jam kerja di RBA ini, aku memilih untuk keluar main bersama temanku, atau hanya sekedar pergi ke kosan teman, melakukan komunikasi bersama teman-teman, dan juga kadang melupakan sejenak pekerjaan aku di RBA. Tapi sehabis itu juga nggak lupa sama tugas-tugas yang udah dikasih, PR-PR apa aja yang misal deadline-nya belum kelar dan sebagainya. Lalu juga yang aku lakuin kalau misalnya lagi di tengah pekerjaan itu juga memang aku kadang take a break bentar selama 15 menit gitu, misalnya untuk refreshing otak dulu nih. Nggak apa-apa buka media sosial media, maksudnya. Jadi kayak tetap melakukan kegiatan yang aku suka, kayak gitu sih aku menang lagi. Cara nanganin hal tersebut sih aku biasanya istirahat dulu ya, istirahat kisaran 15 menit, terus habis gitu aku mulai ngerjain tugasnya lagi sih. Terus juga kalau misalkan aku udah nggak tahu harus mau ngapain gitu, biasanya aku minta aku tanya sih ke kakak-kakak atau teman-teman gimana solusinya gitu buat ngadapin tugas atau yang bikin aku stres itu sih. Oke, jadi kalau untuk menanggulangi stres yang pertama yang tadi aku ceritain mengenai susah mencari topik itu, cara menanggulanginya ya aku bercerita sih sama teman di tempat magang, kayak aku bertanya ke mereka gimana ya menurut kamu punya saran juga nggak, mending aku bahas topik apa gitu. Pokoknya aku cerita aja. Cara menanggulanginya ya itu tadi, jadi lebih ngurangin ke jam tidur sih,
karena kan dari pagi sampai sore itu udah khusus magang, nggak bisa diutak-atik lagi. Nah jadi setelah magang itu lebih ke ngatur waktunya lagi sih, harus ngapa-ngapain aja. Dari yang aku pelajari, mungkin kita akan jadi belajar gitu ya, gimana how to manage atau kita menanggulangi emosi kita gitu, karena stres itu kan memang emosi dari dalam kita. Nah itu sebenarnya hal yang wajar gitu ketika kita memang sedang berada di lingkungan yang berbeda, bahkan juga nggak segan-segan, bahkan kuliah pun juga kita bisa merasakan stres. Nah walaupun kita lagi dalam pekerjaan seperti ini, pelajaran itu tuh yang bisa kita jadikan sebagai salah satu hal penting gitu, pembelajaran penting, bahwa dengan kita menghadapi stresnya kita jadi belajar tentang mengenal diri kita sendiri, gimana kita dapat mempelajari emosi kita tuh sebenarnya bisa menurun tuh dengan apa. Dari hal tersebut aku mempelajari gimana caranya menanggulangi stres, terus abis gitu gimana caranya untuk time management yang baik, terus gimana caranya aku untuk tetap profesional walaupun banyak tugas, tapi aku tuh harus bisa produktif gitu loh, nggak stuck di situ aja gitu. Oke, jadi stres itu menurut aku tuh sebuah reaksi gitu ya, kayak kita mendapatkan tekanan dari luar gitu, dan bagaimana sih kita mereaksikan kepada tekanan itu. Nah itu yang disebut dengan stres. Jadi misalnya kayak aku kena sakit gitu kan, sakit COVID gitu, terus aku merasa tertekan, jadinya aku stres. Seperti itu sih yang aku tangkap. Yang aku pelajari ini sih, harus kurang-kurangin prokras, karena ya kendalanya di situ doang. Karena kan manusia semuanya rata punya 24 jam. Mau orang lain sesibuk apapun ya tetap cuma punya 24 jam. Jadi kayak harus disiplin ke diri sendirinya juga.